Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. Kepada yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita ta'zimi, pengasuh Pondok Pesantren Raudhatul Ihsan, yaitu Bapak Kiai Haji Ihsan dan Ibu Nyai Hajjah Raihatul Jannah ataupun dipanggil Ibunda Sutitinah ya, Ibu Titinah ya, mohon maaf ya. Ibu Titinah iki sing pengasuh pondok pesantren Raudhatul Ihsan. Jadi arane Raihatul Jannah. Nah, karena mengasuh pondok pesantren yang berkaitan dengan Al-Quran, insya Allah bisa dipastikan mancing swarga. Amin ya rabbal alamin. Jadi durung apa-apa wis Raihatul Jannah, wis mampu swarga. Karena semua yang terlibat di sini, mereka para santri-santri, santriwan, santriwati, maca Quran KB, ngapalakan Quran KB, dan semuanya itu terjadi karena adanya pondok pesantren ini. Maka oleh karena itulah Ibu Tinih yang beserta dengan Pak Kiai Ihsan itu KB ngerawut, ya, ngerawut, ngerti ngerawut ya? Ganjarannya bocah-bocah sing ngapalakan Quran tengah riki niki. Mulai daripada pembangunan pesantren niki sampai kapanpun di mana pesantren ini ada. Karena ini adalah merupakan menjadi penyebab adanya kegiatan tahfidz Al-Quran Al-Karim yang ada di Sukabulong ini. Yang mudah-mudahan pondok pesantren ini akan terus maju, terus berkibar, memberikan kemanfaatan bagi masyarakat Sukabimuang, pada khususnya dan pada masyarakat Kertasmaya dan Cirebon, Indramayu pada umumnya. Terus terang mawon kula niki melihat penampilan dan cara mengemas acara niki kayak dudu ning kampung niki kayak penampilan kota KB ya. Ya. Terima kasih kepada penyelenggara ini, terutama itu. Nah, coba penampilan yang luar biasa dari anak-anak kita, dari yang juz 10, juz 20, semuanya tampil dengan penuh kepercayaan diri. Dan kula merungokan singkaduan mahun ki. Wah, ini luar biasa ki. Begitu juga penganugerahan. Nah, ini justru penganugerahan mestine sing ngupahi anu kan ya bapane. Tapi sing justru memberi penghargaan adalah justru pengasuh. Ini luar biasa juga. Sebagai rasa terima kasih karena mampu untuk bisa melihat anak-anak kita itu bisa berhasil menghafalkan Al-Quran Al-Karim. Oleh karena itulah pertama-tama kula nyuwun ya karo
bocah-bocah sing wis dihatamaken teng mriki, baik itu 10 juz, 20 juz, 30 juz, inggih punika menjaga hafalannya. Aja sampai suwise wis perangkat ngapalaken terus beli kelingan. Menjaga hafalan itu sangat penting sekali bagi mereka-mereka yang telah melaksanakan atau menghafalkan Al-Quran. Berapapun. Aja sampai Quran itu dieng. Ngertos dieng ya? Ditinggalkan. Karena sebagai orang yang telah memasuki dunia tahfidz Al-Quran Al-Karim, itu konsekuensinya adalah terus bergabung ataupun terus bergaul dengan Al-Quran Al-Karim kapan saja. Sehingga akhirnya dia itu patut untuk menjadi orang yang sahibul Quran. Sebab dari Kanjeng Nabi bahwa orang-orang yang paling berhak untuk mendapatkan yaitu berupa surga itu adalah sahibul Quran Al-Karim. Begitu juga penghargaan-penghargaan yang lain yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya, itu mereka-mereka yang betul-betul terus bergaul dengan Al-Quran Al-Karim, terus berjuang dengan Al-Quran Al-Karim. Dan itu semuanya adalah karena terima kasih Allah kepada mereka-mereka yang mau berinteraksi dengan Al-Quran Al-Karim. Jadi Allah itu syakur. Syakur itu artinya apa? Allah itu dikasih berapa saja, itu matur nuwun bagi mereka yang mau berkhidmah kepada Al-Quran Al-Karim. Sedikit apapun. Coba mohon, lamun misalnya ya, ana wong melihat mushaf dengan perasaan sukacita, itu saja akan mendapatkan sama seperti orang yang beribadah. An-nadhur ilal mushaf ibadatun, asal disertai dengan kecintaan kepada Al-Quran Al-Karim. Yang kedua, kalau orang itu mendengarkan ayat suci Al-Quran Al-Karim, maka itu juga merupakan satu perbuatan ibadah. Bab jari Gusti Allah, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lah wa ansitu la'allakum turhamun. Fastami'u artinya betul-betul mendengarkan, wa ansitu dan betul-betul nenggelengaken. Artinya dia betul-betul menikmati aluran suara dari orang yang sedang. Ini berarti seperti misalnya kalau ada misalnya di dalam, misalnya ada serombongan ataupun raja ataupun presiden yang akan lewat di hadapan kita, sudah tentu kita hormat kepada presiden yang sedang lewat situ. Lah sementara orang kalau mendengarkan ayat suci Al-Quran, yang lewat di hadapan kita itu adalah kalamullah. Oleh karena itu sebagai rasa kecintaan kita kepada Al-Quran Al-Karim, sebagai bukti nyata bahwa kita itu adalah orang yang cinta kepada Al-Quran, menghormat kepada Al-Quran, ya kita diam terlebih dahulu, jangan sampai kita itu ribut dengan persoalan-persoalan yang lain. Kita diam terlebih dahulu. Orang yang semacam itu saja itu akan dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. La'allakum turhamun. Walaupun sigatnya itu la'alla, menowo-nowo, tapi bakal la'alla di dalam Al-Quran itu pasti Allah akan memberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apapun. Apakah dalam bentuk materi ataupun dalam bentuk yang non materi, yang bersifat rohani. Ninggang be wong iku akhirnya dihormati karo wong sejen, ninggang be wong iku akhirnya mulia dan lain sebagainya. La'allakum turhamun. Wes. Sekarang kalau seandainya orang itu mulai membaca Al-Quran Al-Karim, Gusti Allah senang pisan lamun misalnya Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita lihat
Sebelumnya Al-Quran itu diturunkan kepada Kanjeng Nabi, Al-Quran itu beradanya di mana? Ya di Lauh Mahfuz. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun bal huwa Qur'anun majidun fi lauhim mahfuz. Jadi Al-Quran itu berada di Lauh Mahfuz dalam rentang waktu yang luar biasa, berabad-abad lamanya. Allah tidak menurunkan Al-Quran kepada Kanjeng Nabi Adam. Tidak, karena belum ada kalau belum ada kaum. Allah tidak menurunkan Al-Quran kepada Nabi Nuh. Tidak. Tidak juga kepada Nabi Hud, tidak juga kepada Nabi Saleh dan kepada nabi-nabi yang lain. Justru nabi-nabi yang lain, justru kitab-kitab suci selain Al-Quran itu diturunkan kepada nabi-nabi dari bangsa Israel. Al-Quran itu baru diturunkan setelahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan, kemudian pada umur 40 tahun itulah saatnya, momentum yang paling bersejarah, momentum yang paling bagus untuk menurunkan Al-Quran Al-Karim kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi itu adalah merupakan satu anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia, bukan kepada kaum mukminin, bukan kepada muttaqin, tapi kepada seluruh umat manusia. Karena jari Gusti Allah dewek, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Jadi falyafrahu, dengan adanya turun Al-Quran Karim kita harus berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus senang. Karena dengan adanya kitab suci Al-Quran Al-Karim kita bisa mengetahui mana itu yang hak, mana itu yang batil, mana itu yang benar, mana itu yang salah, mana itu yang bermanfaat, mana itu yang tidak bermanfaat, mana itu hal-hal yang bisa memasukkan kita itu ke dalam surga, dan mana itu sesuatu yang menjadikan kita itu masuk ke dalam neraka. Semuanya itu ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Jadi oleh karena itulah maka kita harus bersyukur atas anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, yaitu berupa ayat suci Al-Quran Al-Karim. Jadi kita kalau seandainya kita berbicara tentang Al-Quran Al-Karim itu banyak sekali, sungguh banyak sekali. Kita ingin berbicara tentang fadhailul Quran mawon nggih. Salah satu di antaranya fadhailul Quran inggih punika Al-Quran niku berisi 30 juz. Kemudian jumlah huruf-huruf Al-Quran Al-Karim itu sekitar 320.000 huruf yang ada, lebih berapa kali. Terdiri dari 88.000 kalimah. Huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran itu bukan huruf kaleng-kalengan kata orang zaman sekarang. Bukan huruf seperti hurufnya yang ada di dalam misalnya di dalam bahasa Arab. Enggak. Wawu yang ada di dalam Al-Quran berbeda dengan wawu yang ada di selain Al-Quran. Walaupun sama-sama wawu. Karena begitu wawu itu ditempatkan pada ayat suci Al-Quran itu berbeda lagi. Jadi membaca satu huruf di dalam Al-Quran Al-Karim itu Allah Subhanahu wa taala memberikan satu penghargaan, yaitu berupa satu kebaikan, dan kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 10 kebaikan. Coba, luar biasa. Itu sesuai dengan firman Allah, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa orangnya yang datang kepada Allah dengan membawa kebaikan, maka Allah akan melipat gandakan kebaikan itu menjadi 10 kebaikan. Jadi luar biasa. Coba bayangkan kalau seandainya ada anak seperti Zahra tadi ya, anak-anak kecil sudah bisa hafal Quran, luar biasa nih. Mungkin di Indramayu baru ada ya, anak SD sudah hafal Quran 30 juz, luar biasa ini.
Ya. Siapa yang akan melanjutkan, yang akan punya anak-anak yang bisa hafal seperti Zahra ini? Para bapak dan para ibu sekalian, itu orang membaca Al-Quran Al-Karim, itu satu huruf itu diganjar oleh Allah dengan 10 kebaikan. Lumayan. Orang cari kebaikan kan susah. Tapi mencari kebaikan yang gampang, yang murah, yang cepat, dan bermanfaat luar biasa, yaitu membaca Al-Quran, Pak. Kalau orang ingin mencari kebaikan dari sedekah, ya berarti harus mengeluarkan uang. Kalau orang ingin misalnya kebaikan berupa nafal haji, ya harus mengeluarkan uang. Kalau orang ingin misalnya bisa melaksanakan umrah dan lain sebagainya, harus mengeluarkan uang juga. Tapi orang kalau ingin mendapatkan pahala yang banyak dan pahala yang berkualitas, baca Quran aja. Baca Quran. Ya, itu baca Quran. Apalagi tadi ada juga yang masuk Riyadhuhan ya, sampai 40 kali, Pak. 40 kali satu hari, satu kali hataman. Satu hari satu kali hataman. Satu hari satu kali hataman. Sampai 41 hari. Ini adalah merupakan satu prestasi yang luar biasa itu. Ya. Dan ini kita harus berterima kasih kepada Ibu Tini ya, yang telah membuat satu acara-acara yang semacam ini. Nah, ini sudah tentu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apresiasi kepada mereka-mereka yang berinteraksi dengan Al-Quran dalam berbagai macam bentuknya. Tadi seperti itu, orang yang melihat mushaf dapat pahala karena ibadah. Orang yang membaca mendengarkan ayat suci Al-Quran itu juga pahala juga. Orang yang membaca Al-Quran Al-Karim pahala juga. Apalagi orang yang mereka itu yang mudarasa Al-Quran Al-Karim itu pahalanya banyak banget. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fi ma bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Begitu kata Nabi. Majtama orang pati-pati kumpul sapa kaum siji. Ya majtama qaumun fi baitin min buyutillah ing dalam salah sijine umai Gusti Allah. Yatluna kitab Allah, dan mereka itu membaca Al-Quran Al-Karim. Baik membaca sendiri-sendiri atau membaca bareng-bareng seperti kayak wong yasinan kan. Yasin wal Qur'anul hakim bareng-bareng. Ataupun sendiri-sendiri. Yang satu membaca ini, yang satu membaca ini, yang satu membaca ini. Kula pernah ya teng Masjidil Haram teng Mekah niku. Dadeng kula iku ndodok bareng karo wong Yaman. Wong Yaman wis tua-tua. Itu kabeh pada ngapal Quran gede-gede, Pak. Terus yang satu baca ini, yang satu baca ini, yang satu baca ini, yang satu baca ini. Itu seperti itu. Apa jari Gusti Allah Subhanahu wa taala? Illa nasalat alaihimus sakinah. Apabila ada satu kaum, satu kelompok manusia, mereka datang menuju ke masjid ataupun tempat-tempat yang lain, yatluna kitaballah, yaitu membaca ayat suci Al-Quran Al-Karim, wa yatadarasunahu fima bainahum, dan mereka itu mengkaji apa yang ada di dalam kitabullah, mengkaji dari berbagai macam sisinya tuh, karena Al-Quran itu dilihat dari berbagai macam sisinya itu ada semua. Apakah yang berkaitan dengan i'rabnya, apakah yang berkaitan dengan nahwunya, apakah yang berkaitan dengan tafsirnya, dari semua sisinya, karena Al-Quran itu indah. Al-Quran itu gemuk sekali dengan unsur-unsur ilmuwan, ilmiah. Di dalam Al-Quran itu macam-macam ilmu ya. Ada ilmu yang berkaitan dengan Lughatul Arabiyyah, ya, ada ilmu yang berkaitan dengan ilmu nahwu dan sorof. Kalau seandainya ada orang ingin belajar nahwu, ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Misalnya wa idz qala rabbuka qala fi'lun madin mabniun ala fatin zahirin qala Muhammad qala wa idz qala Ibrahimu fa'iluhu marfu'un, berarti kalau begitu ada bila fa'il itu marfu', itu dari situ saja bisa ya.
Itu baru segelintir daripada sedikit daripada ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum, dan mereka itu melakukan satu kajian-kajian. Zaman saat ini kajian macam-macam, Pak. Kajian yang berkaitan dengan tafsir, kajian yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Apapun, yang penting itu pengambilannya dari Al-Quran. Wa yatadaras fima bainahum illa nazalamat alaihimus sakinah. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kepada mereka itu rasa damai yang luar biasa, senang. Coba sampai pernah boten ningali wong lagi ngaji terus gulet boten wenten kabeh kayak ku kena siraman rohani dari Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu khusyuk. Mereka yang paham, beli paham, ngaji Quran boten wenten sing tukar. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Rahmat Gusti Allah itu akan mengepung mereka itu. Rahmat Allah yang tadinya bergelantungan di atas, kalau sudah ada Al-Quran Al-Karim dibaca, dijadikan bahan kajian, maka rahmat itu akan turun ke bawah dan mengenai orang-orang yang terlibat di dalam kegiatan membaca Al-Quran Al-Karim. Kan luar biasa. Wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah. Para malaikat itu akan menjadi saksi nanti pada hari kiamat. Iki lho wong bengen, iku wonge sering mengadakan pengajian, sering mengadakan yasinan, sering mengadakan waqiahan, sering mengadakan bunapa hataman-hataman Al-Qur'an Al-Karim. Coba, kalau yang menjadi saksi itu adalah para malaikat, maka sudah tentu ini mempunyai satu bobot yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man indah. Yang terakhir adalah Allah itu akan menjadikan orang itu menjadi orang-orang yang akan berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Sama seperti orang-orang ahlul Quran. Kata Nabi, inna lillahi ta'ala ahlina minan nas. Artinya Allah sudah mempunyai keluarga dekat dengan manusia. Pada waktu ditanya, man hum ya Rasulullah? Hum ahlul Quran, ahlullahi wa khassatu. Maka ahlul Quran, yaitu orang yang selalu berada bersama dengan Al-Quran Al-Karim. Jadi mereka itu adalah merupakan keluarga Allah. Orang yang khususul khusus, orang keluarga dalam lah kalau misalnya zaman sekarang itu. Kalau misalnya di dalam kiai itu punya tempat begitu, ada orang yang bolak-balik masuk ke dalam rumahnya Pak Kiai itu dianggap sebagai keluarga dalam. Itu luar biasa itu. Apalagi kalau seandainya anak itu sudah hafal dan mahir membaca Al-Quran Al-Karim, maka itu kata Nabi, al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran Al-Karim, seperti adik-adik tadi itu, ya, hafal Quran. Coba wani beli sampean diadu karo bocah sing hafal Quran ya. Betul boten sing manu ayo. Betul boten sing manu. Maka wani sok mungkin Ibu Tini sing ngumpai hadiah. Ya karo bocah sing ngapalin 5 juz bae lah, mani boten sampean. Iya. Jadi perlu begini ya, ada begitu, ayo sapa sekuan. Al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca ayat suci Al-Quran. Dan sudah tentu anak-anak yang hafal Al-Quran di luar kepala. Coba, di luar kepala. Ma'as safaratil kiramil bararah. Maka mereka itu akan bersama dengan para malaikat-malaikat yang bagus-bagus, para malaikat-malaikat yang mulia-mulia. Mereka itu levelnya itu sudah level malaikat sudah. Al-mahir bil Quran. Ma'asafil kirabil barar walladzi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u alaihi.
Dan siapa orang yang membaca Al-Quran masih terbata-bata, masih dieja siji-siji, Bismillahirrahmanirrahim, mengatakan mau dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, Gusti Allah kesuwun pisan. Lamun kitab suci iku payu. Nah, orang-orang yang membuat sarana seperti itu dalam rangka untuk mayoaken dagangane Gusti Allah. Iki istilah ulama ya. Walillahil matsalul a'la. Allah mempunyai perumpamaan yang lain lagi ya. Tapi kula sih karena ngomongnya karo sampean kan wong biasa mau, jadi kula gunakan istilah-istilah sing bersahabat karo sampean ya. Dados niki Al-Qur'an itu dagangane Gusti Allah. Allah itu senang apabila dagangan Gusti Allah itu akhirnya payu dalam bentuk apapun. Orang yang menyebarkan Al-Quran itu mereka akan mendapatkan penghalitan Allah. Yang mencetak Al-Quran itu Allah senang. Orang yang mewakafkan Al-Quran itu Allah senang banget. Karena apa? Dagangannya payu. Karena Gusti Allah sendiri yang mengatakan, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalata. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an li'unzirakum bihi wa man balagh. Wahai Rasul, sampaikanlah pesanku ini kepada siapapun juga. Balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalata. Sampai Gusti Kanjeng Nabi itu diomong kanjeng, lamun sira tidak melaksanakan itu berarti sira iku wa illam taf'al fama ballaghta risalata, berarti tugas sampean, tugas sira masa sirah Gusti Allah kan ngomong karo Kanjeng Nabi, berarti sirahku tidak melakukan kewajiban sebagai rasul. Lah Kanjeng Nabi akhirnya tampil luar biasa. Kanjeng Nabi menjadi seperti Al-Qur'an yang berjalan. Al-Qur'an yang berjalan. Karena apa? Kanjeng Nabi ku sedina dinaiku maca Qur'an beli perangkat-perangkat. Bakal beli maca Qur'an yang baca istighfar. Bakal beli maca Quran yang baca la haula wala quwata illa billah dan lain sebagainya. Coba benten salah setengah riwayat Kanjeng Nabi ku salat bengi diikuti oleh sahabat sing kepengen makmum karo Kanjeng Nabi, pengen weruh Kanjeng Nabi ku bakal tahajud maca yang apa tuh. Ya sudah, awas ya, aja kaget mungkin. Akhirnya Kanjeng Nabi maca surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudan lil Muttaqin. Barang Kanjeng Nabi ku maca elon. Bisa jadi seperti mengatakan ya Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi. Karena diresapi betul itu. Isi kandungan daripada suci Al-Qur'an itu diresapi betul oleh Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi sebagai sahibur risalah, maka Nabi menikmati sebagai seorang rasul, sebagai orang Arab, sebagai orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, menikmati betul redaksi ayat suci Al-Qur'an Al-Karim. Kalimat demi kalimat, huruf demi huruf. Kalau seandainya ada ayat yang berkaitan dengan surga dan neraka, Kanjeng Nabi berhenti di situ, Allahumma inni as'alukal jannah wa na'imah dan lain sebagainya. Kalau seandainya Nabi itu membaca ayat yang berkaitan dengan neraka, Kanjeng Nabi berhenti dulu dan meminta perlindungan dari Allah agar supaya tidak masuk ke dalam neraka, dijaga dari api neraka. Itu maca elon, baka ayat-ayat yang harus itu mandek dingin. Wes, perangkat surah Al-Baqarah. Wong maca surat Al-Baqarah telung juz Pak. Ya, sampai tilkar rusul faddalna ba'dhum 'ala ba'd. Sampai lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma terus. Wa sunna 'ala qaumil kafir. Sahabat sing ana ning gore Kanjeng Nabi wis siap-siap arepan ruku. Wah, gadange oleh istirahat ke. Tahu-tahu Kanjeng Nabi meneruskan salate. Bukan cuman bacain ning akeh kok. Ruku Kanjeng Nabi karo sujud Kanjeng Nabi ya dawa-dawa suwe-suwe man. Coba kadang Kanjeng Nabi itu merasakan kenikmatan lamun berbisik-bisik karo
Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wes suwe iku perangkat surah Al-Baqarah bokatku surah Ali Imran tapi surah An-Nisa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Itu sampai perangkat An-Nisa baru kemudian pindah menuju ke surah Ali Imran. Surah Ali Imran. Coba berapa jam kalau seandainya diukur begitu. Ya pantas saja Kanjeng Nabi sebagai dijuluki sebagai Al-Quran berjalan. Para hadirin sekalian, itu adalah ahlul Quran Al-Karim. Ahlul Quran ahlullah khassatuhu, orang yang mempunyai level tertinggi, ya. Yaitu manakala orang itu betul-betul merasakan kehadiran Al-Quran dalam dirinya sendiri. Wes, sekarang kalau seandainya orang itu membaca saja itu sudah mendapatkan penghargaan dari Allah yang demikian banyaknya, apalagi kalau seandainya Al-Quran itu dimasukkan ke dalam sel-sel yang ada di dalam otaknya orang itu. Orang kalau coba sampean sing dari bapak bocah sing ngapal Quran ke, coba bapak sing gantian sing ngapalaken Quran, wani boten sampean. Wani boten. Balapan karo anak ya. Ya, bagaimana susahnya orang menghafalkan Al-Quran Al-Karim. Jadi para masyayikh lamun kepengen bocah itu hafal Quran bagus, setiap ayat diulang-ulangi sampai 20 kali coba. 20 kali. Itu agar supaya bocah itu akhirnya bisa menyerap redaksi Al-Quran Al-Karim pada dirinya sendiri. Itu paling tidak itu 20 kali. Ada yang sampai 40 kali. Ya, tergantung daripada anaknya itu sendiri. Nah, ini adalah proses untuk bisa memasukkan redaksi ayat suci Al-Quran Al-Karim ke dalam otaknya itu. Jadi otak itu isi apa? Ilmu pengetahuan. Jadi orang kalau seandainya membaca, yang bergerak itu adalah otaknya, Pak. Otaknya akan aktif. Otaknya akan berjalan. Kalau otaknya berjalan itu mempunyai potensi untuk bisa menjadi otak yang cerdas. Makanya bocah-bocah sing hafal Quran itu bisa dipastikan bacanya cerdas. Ya, kalau ingin mencerdaskan ya ngapalin Quran. Kalau ingin menjadi anak-anak yang soleh ya ngapalin Quran. Oh, begitu. Sebabnya cari orang-orang yang meneliti dari beberapa negara, negara Saudi, negara tempundi-pundi, bahwa anak-anak yang hafal Quran itu potensi untuk menjadi anak sekali. Dan ternyata juga demikian. Dahulu wenten ya, teng Surabaya wenten seorang rektor. Rektor itu rada pesimis terhadap orang-orang yang ngapalin Quran. Akhirnya wow, kayak ngapalkan Quran ku ngentongaken waktu baik. Guru besar dan rektor di YIN Surabaya itu menjumpai bahwa anak-anak yang hafal Quran kok anaknya bagus-bagus. Anak-anaknya bagus. Dia itu disiplin, dia itu orangnya soleh-soleh. Dan buku juga anaknya cerdas-cerdas. Akhirnya berbalik 180 derajat. Akhirnya apa? Beliau itu membuka beasiswa bagi anak-anak yang hafal Quran Karim untuk memasuki YIN UIN, ya UIN di Surabaya. Kenapa? Jelas anaknya bagus, anaknya soleh, anaknya cerdas. Nah itu yang dihadapkan, yang diperlukan oleh pemimpin-pemimpin di negeri ini. Ya orangnya cerdas, soleh pula. Itu akan bisa menciptakan satu generasi yang luar biasa, generasi yang cangguh, generasi yang sanggup untuk bisa memikul tugas-tugas keagamaan pada masa-masa yang akan datang.
Dan sampai sekarang ini Pak, sampai sekarang itu berlaku di mana-mana. Setelahnya itu kemudian banyak sekali perguruan tinggi, baik yang umum maupun perguruan tinggi yang agama, itu membuka diri. Siapa yang hafal 10 juz ataupun 5 juz, silakan. Mereka akan mendapatkan beasiswa. Paling tidak membayar. Ya lumayan kan. Sehingga orang tuanya itu tidak perlu mengeluarkan uang lagi. Pada zaman sekarang perguruan tinggi malah tambah mahal ya. Tambah mahal. Ini anak yang menghafal Al-Quran Karim, hafal Al-Quran Karim itu akhirnya bisa memasuki perguruan tinggi. Para hadirin sekalian, itu merupakan salah satu keuntungan dari orang-orang yang punya anak yang hafal Quran Al-Karim. Itu salah satu di antaranya keuntungannya seperti itu, Pak. Wes. Kemudian kalau kita lihat misalnya di dalam Al-Quran Al-Karim itu sendiri, Al-Quran itu telah mengemukakan tentang dirinya sendiri ya. Siapa sih sebenarnya Al-Quran itu? Allah mempersilahkan kepada kalamnya untuk menjawab pertanyaan ini. Akhirnya Allah ada dalam salah satu ayat, Ya ayuhan nasu qad ja'atkum maw'idhatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai sekalian umat manusia, seluruh umat manusia, siapapun juga, agamanya apapun juga, qad ja'atkum maw'idhatum min rabbikum, telah datang kepada kamu sekalian mau'izah, nasihat-nasihat yang sangat berharga di dalam kehidupan seseorang. Min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur, dan menjadi obat dari segala penyakit yang ada di dalam hati manusia. Ini kenapa bukan syifa kepada syifa'ul linnas? Ada di dalam ayat yang lain, ayatus syifa, syifa'ul linnas wa rahmatul lil mu'minin. Syifa'ul lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Kalau seandainya Al-Quran itu mengemukakan dirinya adalah hudal lil muttaqin, itu sudah cukup Pak. Sudah cukup untuk menjadi bekal kita dalam kehidupan kita itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala menambahkan mau'izatun. Di dalam Al-Quran banyak sekali kata-kata hikmah yang patut untuk menjadi pegangan di dalam hidup kita itu. Seperti contohnya, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Tidak akan sama antara orang yang berilmu pengetahuan dengan orang yang tidak berilmu pengetahuan. Kemudian yarfa'illahu alladzi wa idza qila syuzu fansyuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Itu semuanya ada di dalam Al-Qur'an Al-Karim, dan itu patut untuk bisa ditaruh di figura-figura untuk dijadikan pegangan hidup kita itu, bahwa orang yang berilmu pengetahuan, beriman dan ilmu pengetahuan itu Allah akan mengangkat darajatnya mereka itu. Ini adalah merupakan lima fusudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, menjadi petunjuk dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Begitu juga Al-Qur'an itu adalah merupakan kitab yang penuh dengan unsur ilmu pengetahuan, Pak. Ya. Jadi ini Al-Qur'an itu adalah merupakan bahan baku, ya, bahan baku bagi berbagai macam ilmu pengetahuan. Dan ini salah satu daripada keistimewaan Al-Quran Al-Karim itu, di samping sebagai kitab hidayah, huda wa rahmatul lil mu'minin, huda lil muttaqin alladzina yu'minuna billah, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin nas wa bayyinatan yahdi bihi man ittaba'a ridwanahu subulus salam, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ini Al-Quran itu juga merupakan kitab kemu'jizatan. Luar biasa kan? Kalau kitab-kitab suci yang lain itu hanya berfungsi sebagai hidayah. Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur wa atainahul injila fihi hudaw wa nur. Tapi berbeda dengan Al-Quran Al-Karim, itu mempunyai potensi untuk merupakan kitab kemu'jizatan. Apa sih yang ada mu'jizat? Amrun khariqun lil 'adah yasduru min idda'a an-nubuwah wa la yastati'u al-insan an ya'tiya bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira.
Yaitu segala sesuatu, sesuatu yang merupakan sesuatu yang luar biasa yang keluar dari seorang nabi dan tidak ada seorang pun yang mampu untuk bisa menandinginya. Itu namanya kemukjizatan. Coba saja. Misalnya kemukjizatannya Nabi Musa, yaitu berupa tongkat yang akhirnya bisa merubah menjadi ular. Kalaupun dipukulkan di batu-batu akan mengeluarkan 12 mata air. Kalau dipukulkan juga di segara, akhirnya segara itu akan terbelah. Itu tidak ada orang yang mampu untuk begitu. Padahal di antara pada waktu itu Raja Fir'aun banyak sekali orang-orang yang para sihir, nggak ada yang mampu, Pak. Bahkan Al-Quran Al-Karim itu kemukjizatannya itu diantaranya apa? Tidak ada seorang pun yang mampu bisa menandingi ayat suci Al-Quran Al-Karim. Al-Quran justru melawan siapa orangnya yang mampu untuk menerbitkan atau membuat satu ungkapan seperti aku, silakan. Ya, ini ada tantangan yang terus Allah Subhanahu Wa Taala itu mengajukan tantangan kepada siapa juga. Ayo, mereka yang mendustakan Al-Quran Al-Karim, bisa enggak menciptakan satu redaksi seperti Al-Quran Al-Karim? Siapa? Bahkan Allah menantang, kalau seandainya jin dan manusia itu bersatu padu, berkumpul untuk bisa membuat satu redaksi seperti Al-Quran, sekarang ayo. Qul la in ijtama'atil insu wal jin ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Kalau seandainya manusia dan jin mereka itu berkumpul untuk menandingi Al-Quran, berkumpul untuk bisa mendatangkan redaksi semisal Al-Quran Al-Karim, mereka tanggung tidak akan mampu. La ya'tun walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Faliyatu bihahdits mithli in kanu shadiqin. Datangkanlah satu redaksi seperti Al-Quran. Tidak bisa dalam surat. Begitu juga am yaquluna iftara. Sekarang kalau seandainya redaksi nggak bisa, redaksi apa saja, isinya apa saja, silakan. Oh, coba, luar biasa kan? Al-Quran berani berkata begitu. Karena yang berkata adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Am yaquluna iftara qul fa'tu bi asyri suwarin mithli muftariyatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum. Silakan kerahkan seluruh orang yang pintar di antara kamu, seluruh dunia sampai saat sekarang ini. Luar biasa. Akhirnya diturunkan lagi yang tadinya 10, seluruh Al-Quran diturunkan menjadi 10 surat di Al-Quran bi asyri suwarin mithli muftariyat. Sekarang diturunkan sampai kepada satu surah. Fa'tu bi suratim min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Luar biasa. Ini tantangan Al-Quran. Akulah Al-Quran, akulah kalamullah. Siapa yang bisa menandingiku? Wah, ini luar biasa. Para bapak dan para bapak sekalian, sampai zaman sakniki orang selalu mencari kehebatan Al-Quran dari isinya itu. Salah satu di antaranya adalah seorang Yahudi. Orang Yahudi ahli dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Di dalam Al-Quran ada satu ayat, yaitu walladzina tawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurrin wa 'ashra. Seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, maka kata Al-Quran harus iddahnya sampai 4 bulan 10 hari. Coba, apakah katanya Nabi bisa seperti itu? Nggak bisa. Ini adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kok berani-beraninya di sini itu menggunakan angka 40, ya 4 bulan 10 hari. Walladzina tawaffawna minkum azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa 'ashra. Orang Yahudi ini penasaran, kenapa sih 4 bulan 10 hari? Akhirnya mencobalah orang Yahudi itu mengumpulkan satu penelitian lapangan. Ya, penelitian lapangan, dikumpulkanlah 2 komunitas. Yang satu itu komunitas Muslim, yang satu komunitas orang-orang yang non Muslim di negara Barat sana. Ya, kemudian yang di situ komunitas Muslim, yaitu di situ ada ibu-ibu dan lain sebagainya ya.
Kemudian setelahnya itu diadakan satu penelitian. Teng mriki wonten wong wadon yang ditinggal mati oleh lakine di komunitas muslim. Kemudian setelahnya itu diadakan satu penelitian. Ya, diadakan satu penelitian yaitu berupa rahimnya ibu dari komunitas muslim itu diambil sampelnya itu. Dalam 1 bulan pertama iddah itu ternyata di dalam rahimnya masih ada unsur-unsur sperma daripada suaminya yang meninggal itu. Sudah. Pada bulan yang kedua diperiksa lagi. Ternyata masih ada bekas-bekas sperma dari suami yang telah meninggal. Sampai bulan ketiga sama seperti itu. Bulan keempat sama seperti itu. Setelahnya itu sudah tidak ada lagi bekas-bekas sperma dari suaminya itu. Dan sperma itu kan bisa diketahui. Wah, ini berarti spermanya suaminya lagi. Nah, kemudian orang Yahudi itu mencari, melihat ini komunitas yang non muslim nih. Ternyata pada waktu diperiksa rahimnya komunitas dari yang non muslim itu, ternyata unsur spermanya cuma macam-macam, Pak. Ini dak sapa, iki mania sapa, iki mania sapa, macam-macam, Pak. Berarti banyak yang terlibat terhadap perempuan itu. Akhirnya orang Yahudi itu masuk Islam gara-gara penelitian seperti itu. Ya. Jadi maksudnya apa? Di dalam Islam itu anak itu harus bersih. Tidak boleh ada 2 sperma itu masuk di dalam rahim yang sama. Enggak boleh. Jadi anaknya itu harus betul-betul bersih daripada ayah, daripada anak kedua anak. Orang tuanya itu bersih begitu. Oh, kalau begitu benar juga ya. Islam itu mengharamkan perzinaan dalam rangka agar supaya semua anak-anak yang terlahir daripada orang-orang Islam itu semuanya itu adalah dari 2 orang tua yang sama. Akhirnya orang Yahudi masuk Islam. Begitu juga masih banyak lagi, Pak. Orang yang menemukan berbagai macam teori-teori ilmu pengetahuan. Ya. Walam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Jadi bumi langit semuanya bersatu. Walam yaral as-samawati wal arda kanata. Kedua, ya bumi dan langit pada awalnya itu adalah bersatu, kemudian Allah membelah ataupun menjadikan keduanya itu menjadi 2. Fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Ya akhirnya begitu. Ternyata setelahnya penelitian yang begitu lama terhadap proses bagaimana kejadian bumi itu, setelahnya itu kemudian bisa diketahui oleh para ulama-ulama, para ahli dalam bidang ini. Allah bercerita tentang apa? Bercerita tentang satu kejadian di dalam alam semesta ini. Allah kemudian menantang kepada mereka. Di dalam Al-Quran itu ada sekitar 700 ayat yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan sains dan teknologi. Dan itu masih banyak lagi, Pak, yang perlu diteliti. Seperti jari-jari. Itu kan ada sidik jari itu ada loh. La aqsimu bin nafsil lawwamah yahsabul insanu alla bala qadirina ala an nusawwiya banana. Banana itu dijelaskan di dalam tafsir-tafsir ilmi itu adalah sidik jari. Sidik jari manusia itu tidak ada yang sama. Oleh karena itu Allah dan para malaikatnya tahu bahwa ini adalah orangnya yang namanya ini. Ada filenya di dalam catatan amal manusia pada malaikat-malaikat yang menulis amalan-amal, apakah amalan yang bagus, apa amalan yang tidak bagus. Berbicara tentang bagaimana terjadinya alam semesta pada masa yang telah lalu. Qul ara'aytum namanya itu sama banaina bi aidi wa inna lamusi'un. Artinya bagaimana bumi itu akhirnya bisa terus
bisa terus merambah sampai zaman sekarang ini. Qul antum takfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam sawa'al lis-sa'il. Allah menjelaskan bahwa kejadian Allah menciptakan bumi dan langit itu sampai 6 masa. 2 masa untuk bisa menciptakan bumi dengan yang masih belum ada apa-apanya. Kemudian Allah itu menuju ke langit dan menciptakan langit, 7 bacaan langit itu. Dengan segala apa yang ada di langit. Miliaran bintang-bintang di langit jumlahnya miliaran itu. Subhanallah, dalam 2 masa lagi. Kemudian Allah balik lagi kepada bumi lagi untuk bisa memberikan aqwataha fi arba'ati ayyam sawa'al lis-sa'ilin, yaitu ada flora dan fauna, gunung dan lain sebagainya, hewan dan lain sebagainya, untuk kehidupan umat manusia dan kehidupan makhluk yang ada di bumi ini. Itu luar biasa, Pak, luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memberikan ada. Makanya orang kalau ingin melihat kebesaran Al-Qur'an, lihatlah kebesaran Allah di alam semesta. Itulah kehebatan daripada Al-Qur'an Al-Karim. Oleh karena itulah maka terhadap teman-teman ataupun anak-anak adik-adik kita yang baru saja menghafalkan Al-Qur'an Al-Karim, kembali lagi saya katakan bahwa perlu iqra'u yaumal qiyamati fa innahu ya'ti yaumal syafi'an li ashabi. Hendaklah kalian itu menjadi sahibul Qur'an Al-Karim. Karena kata Nabi, iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena Al-Qur'an itu akan datang kepada orang-orang yang menjadi sahibnya. Sahibnya itu artinya apa? Pada waktu di rumah baca Quran, pada waktu di dalam perjalanan baca Quran, pada waktu senang baca Quran, pada waktu sedih baca Quran. Pokoknya Al-Quran itu menjadi sahabatnya dia. Yang penting menjadi sahabatnya itu. Nabi menjanjikan kepada mereka-mereka yang menjadikan Al-Quran sebagai sahabatnya itu menjadi orang yang mendapatkan syafaat yaumal qiyamah. Ini adalah merupakan janji Nabi kepada mereka-mereka yang menjadi sahibul Quran. Jadi di dalam Al-Quran ada yang namanya sahibul Quran, ada yang namanya ahlul Quran, ada yang namanya hafiz Al-Quran Al-Karim. Ini semuanya itu adalah akan mendapatkan perhatian yang demikian besar pada Allah SWT. Imam Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan, tidak ada syafaat yang lebih besar daripada syafaatnya Al-Quran Al-Karim. Ya, tidak ada syafaat yang diberikan kepada mereka yang berhak mendapatkan syafaatnya yang lebih besar daripada syafaat Al-Quran Al-Karim. Tidak bisa dikalahkan oleh syafaatnya para malaikat. Tidak bisa dikuasai ataupun dilampaui oleh syafaatnya para nabi, apalagi syafaat salihun. Karena yang berhak untuk memberikan syafaat itu adalah al-malaikah wal anbiya was salihun. Ada tiga unsur yang akan bisa memberikan syafaat. Sebabnya apa? Kalau syafaatnya Al-Quran itu adalah Quran itu sendiri, yaitu Gusti Allah sendiri. Karena Al-Quran itu kalamullah. Sementara malaikat itu adalah makhlukullah. Dan begitu juga kan Nabi itu dalam makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kan berbeda itu. Berbeda itu. Saya ceritakan satu hal yang cukup menarik bagi pula ya. Siapa orangnya yang selalu mudawamah membaca surah Al-Munjiyah, yaitu tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wal azizul ghafur. Terus setiap malam itu dari kanjeng Nabi, orang yang mudawamah membaca suratul Mulk, suratul Munjiyah, maka dia akan selamat dari siksa kubur. Sampai pengen boten waktu di kubur selamat saking siksa kubur, pengen boten Pak? Ya enggak, mana coba. Mulai saat ini selalu mudawamah membaca surah Al-Mulk sing jumlah 30 ayat mawon. Tapi sampean lah membaca kubur jadi kanjeng Nabi selamat saksi kubur, kan lumayan Boy. Bakal selamat saksi kubur berarti manakakeun ya insyaallah selamat kampung.
Karena kan cuaca kubur, alam mahsyar, alam mizan, alam sirat, alam dan lain sebagainya, alam hisab masih aneh-aneh. Bakal siksa kuburnya selamat insya Allah, pintu-pintu yang kesananya insya Allah semuanya selamat kabeh. Oleh karena itu baru apa? Baru suratul mulk mawon. Nabi sudah menjanjikan mereka yang selalu setia membaca suratul mulk pada setiap malam itu akan selamat dari siksa kubur. Bagaimana dengan orang-orang yang mereka itu hafal Al-Quran Al-Karim. Dan berbahagialah bagi kedua orang tua yang mempunyai anak seperti Zahra tadi, seperti Maulana tadi. Ya Adinda Maulana, teruskan ya Adinda, ya teruskan terus sampai pada perguruan tinggi. Ya, perguruan tinggi insya Allah nanti akan menjadi kiai di masa depan, bisa mendirikan pesantren-pesantren Al-Quran. Kalau perlu lebih hebat daripada Raudhul Hisan. Ya Pak punya ya, kenapa-napa kan ya. Ya insya Allah, karena semuanya itu adalah kecetusan daripada di sini ini. Terakhir, wenten salah satu syair saking Imam Syatibi yang sering kula lakukan. Hani'an mari'an walidaka alaihima malabisu anwarin minat taji wal hula. Seneng temen, nikmat temen, wang tuae dipahes. Masya Allah, malah kulanya sudah. Wang tuane dipahesi, penganggo kang luwih bagus ketimbang serengenge dunya. Lah makalah insyaallah sampean sing gadah anak sing hafal Quran, insyaallah sampean akan bertemu dengan semua keluarganya di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersama-sama akhiri dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yamu. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqq qadaril azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna mimma nasina wa 'allimna mimma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atraf an-nahar waj'al hujjatan lana ya rabbana la hujjatan 'alaina. Allahumma ij'al al-Qur'an syafi'an lana wa azwajina wa dhurriyyatina min shaykhina yawm al-qiyamah. اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا وازواجنا وذرياتنا من شيخنا يوم القيامه. اللهم انا نسالك سلامه في ديننا وعافيه في اجسادنا وزياده في امننا وبركه في رزقنا وتوبه نصوحه وتوبه قبل الموت وراحه عند الممات ورحمه والعفو عند الحساب والنجاه من النار. اللهم انا عبيدك بنو عبيدك بنو ناصيتنا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاء. نسألك اللهم بكل اسم سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجعل أحزاننا وذهاب همومنا وغنومنا يا رحمة يا رحمة الله يا رحمة الله يا رحمة الله غفورين. أرجو رحمة نخشى عذاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا متقين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نور والجنة رفيق من الناس ستر وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا من أهل العلم ومن أهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والطغيان. اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا من أهل العلم ومن أهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضيرات. ربنا عليك توكلنا وإليك نبدأ وإليك المصير. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah keberkahan kepada anak-anak kami yang tadi barusan saja di wisuda di pesantren Raudhul Hisan ini. Ya Allah, jadikanlah pesantren ini menjadi pesantren yang penuh berkah. Jadikanlah orang yang pengasuh pesantren ini menjadi pengasuh yang akan bisa membawa para penduduk desa ini menjadi orang-orang yang hafal Al-Quran Karim. Berikanlah kedua orang tua pengasuh ini menjadi orang-orang yang selalu bermanfaat dan akhirnya bisa memberikan kemanfaatan bagi nusa bangsa dan negara, dan khususnya bagi para masyarakat yang ada di desa ini. Ya Allah ya Tuhan, berikanlah keberkahan bagi pesantren ini sehingga akhirnya bisa terus memberikan kebaikan bagi para penduduk yang ada di sekitar ini, dan akhirnya bisa tercerahkan dan akhirnya menjadi anak-anak yang soleh
menjadi anak yang akan membawa kepada masyarakat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.